Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Min Bada'i Al-Qasas An-Nabawi As-Sahih, di antara kisah-kisah menakjubkan dari hadis Nabi SAW yang sahih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Seperti yang kita sampaikan pada kajian yang lalu, insya Allah kajian ini masih kelanjutan dari yang sebelumnya yang berkaitan dengan khutbatul hajah yang kita sampaikan tadi, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, yang sudah kita juga bacakan salah satu kisahnya. Ringkasnya, ada seorang sahabat yang bernama Dhimat bin Tha'labah al-Azdi yang masuk Islam gara-gara takjub dengan khutbatul hajah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah masih ingat kisah tersebut ya. Sekali lagi, ini berkaitan dengan khutbatul hajah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu pada edisi atau sesi yang kedua ini menyebutkan tentang nas khutbatul hajah secara lengkap seperti yang kita baca di pembukaan tadi. Kemudian beliau membawakan fawaid hadil khutbah al-azimah, di antara pelajaran-pelajaran berharga dari khutbatul hajah, dan juga berkaitan dengan kisah yang disampaikan pada waktu yang lalu. Yang pertama kata beliau, hadir khutbah waradat min hadisin li Jabir radhiyallahu anhu. Khutbatul hajah innal hamdalillah dan seterusnya itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik idza khataba. Nabi SAW mengucapkan khutbatul hajah itu sebagai pembukaan khutbah-khutbah beliau. Entah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, bahkan tadi ketika beliau dialog dengan Dhimat bin Tha'labah
ketika ditawari apakah beliau mau diruqyah, beliau membawakan khutbatul hajah, innal hamdalillah, meskipun tidak penuh ya seperti yang kita sampaikan pada pembukaan tadi. Nanti akan ada faedah juga. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW ketika khutbah membawakan khutbatul hajah. Meskipun hukumnya tidak wajib. Ya, meskipun hukumnya tidak wajib. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Inna Nabi sallallahu yaqulu dzalik idza khataba." Nabi sallallahu mengucapkan khutbatul hajah ketika berkhutbah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai dan selainnya. Bahkan dikatakan oleh sahabat Rasul yang lain yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Allamana Rasulullah SAW khutbatal hajah fin nikah wa ghairihi." Nabi SAW mengajarkan kepada kami khutbatul hajah, innal hamdalillah dan seterusnya pada acara khutbah nikah dan selainnya. Ini menunjukkan pentingnya khutbatul hajah tersebut. Insya Allah setelah fawaid pelajaran-pelajaran ini kita akan sampaikan secara ringkas apa makna yang terkandung dari khutbatul hajah, kok sampai Rasul menjadikannya pembukaan khutbah beliau ya, dalam segala khutbah beliau. Wa dzalika yashmal al-khutbah kullaha. Ketika Jabir mengatakan Rasul membawakan khutbatul hajah pada setiap khutbah beliau, dan juga kata Abdul Mas'ud tadi, ini mencakup semua khutbah beliau. Entah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Wa bisuratin khasa khutbatal Jum'ah. Lebih khusus lagi khutbah Jumat. Rasul senantiasa membuka khutbah beliau dengan innal hamdalillah dan seterusnya. Ini antum nanti kalau punya kitab Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, itu pada Kitabul Jum'ah atau bab tentang salat Jumat, itu ada bab atau fasal tentang takhfifus shalah wal Jum'ah. Antum lihat tentang ya, fasalnya itu berjudul meringankan salat dan khutbah. Nanti akan dibawakan hadis-hadis tersebut, di antaranya hadis Jabir bin Abdullah bagaimana khutbahnya Rasul SAW ketika khutbah Jumat. Ya. Dikatakan bahwasanya Rasul SAW kalau khutbah Jumat itu ihmarrah ya wajhuhu, merah wajah beliau, seolah-olah beliau memberikan komando kepada pasukan perang beliau. Enggak guyonan, namun apa serius beliau kalau khutbah Jumat. Di antaranya beliau membawakan khutbah tadi, khutbatul hajah. Sekali lagi silakan lihat dalam Sahih Muslim, nanti ya nas redaksinya akan dibawakan setelah ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Faqad jaa at-tansisu 'alaiha inda muslimin fi riwayatin lahu. Ini yang kita sampaikan tadi kata Syekh, dan akan didapatkan nas redaksi khutbah hajah tersebut pada khutbah Jumat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam riwayat beliau. Maka fa'alal khutaba an yuhyu hadhihi sunnata, maka selayaknya bagi para khatib, terutama khatib Jumat, untuk menghidupkan sunnah Rasul yang satu ini. Sekali lagi, memang kata para ulama hukumnya tidak wajib, namun sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasul, maka dia sangat suka, sangat senang untuk menghidupkan atau dihidupkannya sunnah Rasulullah SAW. Ini yang juga menunjukkan bahwasanya Rasul
itu telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Bahkan di antaranya di sini masalah bagaimana membuka khutbah itu dengan membawakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Gak usah repot-repot ngarang-ngarang yang baru lagi. Ya, sekali lagi ini yang selayaknya dihidupkan. Meskipun tidak ada masalah membuka dengan yang lain, namun sekali lagi ini yang lebih layak untuk dihidupkan oleh para khutbah, oleh para dai, oleh para ustadz. Kemudian faedah yang kedua, jadi faedah pertama itu selayaknya bagi para khotib, dai, ustadz untuk menghidupkan sunnah khutbatul hajah di awal khutbah mereka. Kemudian faedah dari khutbatul hajah, yustafadu minal khutbati adamul isti'adha inda qiraatil ayat asna al khutbati. Dari khutbah hajah Rasul SAW yang di situ ada pembacaan 3 ayat yang berkaitan dengan takwa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Di situ Rasul tidak membaca al-isti'adzah atau at-ta'awud. Tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Asy-Syaikh, diambil faedah dari khutbatul hajah Rasul bahwasanya dalam berkhutbah, dalam berdalil, ketika mau membacakan ayat tidak perlu pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bedakan dengan kalau kita mau membaca mushaf Al-Quran atau kita mau setoran hafalan misalnya, untuk memang qiraah, memang untuk membaca, bukan untuk berdalil. Paham bedanya ya? Misalnya seorang dai mau mengatakan salat 5 waktu itu wajib karena Allah berfirman wa aqimus shalah. Langsung pakai apa? Ayatnya, baca ayatnya, nggak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham ya? Beda kalau kita ngambil mushaf ya, kemudian kita mau membaca ayat Al-Qur'an pakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, bacalah ta'awud isti'adzah. Ini kalau kita mau membaca Al-Quran bukan untuk berdalil. Namun kalau untuk berdalil, ketika khutbah, ketika pengajian, tidak perlu membaca ta'awud karena Rasul demikian mencontohkannya kepada kita. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau mereka berdalil ketika ceramah atau yang lainnya, demikian, nggak pakai ta'awud, nggak pakai membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika mau membawakan ayat berdalil. Contoh, Al-Khalifatur Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika berkhutbah, beliau mengatakan, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadil ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai manusia, kalian membaca ayat Allah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, tidaklah mencelakakan diri kalian orang-orang yang sesat setelah kalian mendapatkan petunjuk. Beliau ketika khutbah tersebut tidak membaca ta'awud ketika berdalil. Ini sekali lagi tolong dibedakan antara kita membaca Al-Quran bukan untuk berdalil dengan membaca ayat untuk berdalil. Sebagaimana bedanya
Ini kita sekedar mendekatkan kepada pemahaman tadi. Rasul SAW melarang orang membaca Al-Quran ketika sujud. Betul tidak? Tapi dibolehkan oleh para ulama kita membaca doa yang berasal dari, karena niatnya beda. Niatnya kita apa? Berdoa namun dengan redaksi yang ada dalam apa? Al-Quran. Paham? Beda kalau kita apa? Niatnya di sujud itu membaca Al-Quran. Paham insyaallah ya? Jadi sama dengan tadi, kalau kita berkhutbah, berceramah, membawakan ayat untuk berdalil, tidak perlu memakai apa? Ta'awud, ya, atau dalam rangkaian khutbah atau ceramah kajian tidak perlu at-ta'awud. Ini kata Syekh diambil dari khutbatul hajah yang Rasul membawakan ayat-ayat namun tidak memakai ta'awud ataupun bismillahirrahmanirrahim. Yustafadu minal khutbah adamul isti'adzah inda qiraatil ayat asal khutbati awil kalam awil muhadarat aw ghairaha. Diambil dari khutbatul hajah tadi, tidak disyariatkannya mengucapkan ta'awud ketika membaca ayat, ya, entah pada pertengahan khutbah, pertengahan dialog ataupun kajian-kajian muhadarah atau selainnya. Li'anna Rasul SAW lam yasta'id inda qiraatiha. Karena Rasul SAW tidak membaca ta'awud ketika membaca ayat-ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dan seterusnya. Wal isti'adzah syuri'at inda qiraatil Quran faqat. Adapun al isti'adzah itu disyariatkan ketika orang itu mau membaca ayat-ayat Al-Quran. Datang ke masjid, selesai salat tahiyatul masjid, masih ada waktu untuk azan ataupun qomat, bawa mushaf, buka mushaf, mulai dengan isti'adzah. Nah, insyaallah bisa dibedakan ini. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat pertama dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari satu jiwa, wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan darinya pasangannya, wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa, kemudian Allah mengembangbiakan dari Adam dan Hawa banyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Wal arham, dan sambunglah tali silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqib, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ini diantara ayat yang dibawakan oleh Rasul di khutbatul hajah. Dibahas oleh Syekh ayat yang berbunyi tadi, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta satu dengan yang lainnya. Fihi dalilun ala jawazi su'al billahi ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya meminta, memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah, dengan menggunakan nama Allah. Seperti misalnya antum minta tolong kepada saudara antum, terutama ya mungkin waktu darurat, waktu krisis, meminjam uang misalnya. Ya akhi, dengan nama Allah, ana minta tolong pinjamkan ana uang misalnya. Ana sangat membutuhkan sekarang biaya pengobatan anak-anak sebagainya. Ini intinya apa? Dibolehkan dengan menyebut nama Allah. Cuma jangan dibuat mainan. Ya, apalagi dengan kedustaan, naudzubillahi min dzalik. Cuma memang kalau dalam kondisi yang memang sangat amat urgent sekali, sangat dibolehkan. Meskipun apa tadi, dengan membawa nama Allah.
Atau misalnya bertanya kepada ustadz, kalau dengan bahasa Arab ya misalnya as'aluka billah ya ustadz, aku bertanya kepada engkau ya ustadz dengan nama Allah. Boleh membawa nama Allah untuk apa? Bertanya, untuk meminta, untuk memohon pertolongan. Cuma sekali lagi jangan dibuat mainan, jangan dibuat untuk hal-hal yang negatif tentunya. Namun sekali lagi secara asal boleh meminta tolong dengan membawa nama Allah. Ya akhi, wahai saudaraku, aku mohon pertolongan kepadamu dengan nama Allah. Ini boleh dengan dalil surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta satu dengan yang lainnya. Wa amma hadis la yus'al biwajhillah illa jannah fa dhaif. Adapun hadis yang berbunyi tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah, nama Allah, kecuali meminta surga, itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Ya, sekali lagi ayatnya membolehkan untuk seseorang memohon kepada saudaranya sesuatu hal dengan membawa nama Allah. As'aluka billah, kalau bahasa Arabnya aku mohon kepadamu dengan nama Allah. Wa ala fardi sihhatihi, seandainya, kata Syekh, seandainya hadis ini sahih, maka maknanya itu fahuwa mahmulun ala su'alil umuril haqirah, maka dibawa kepada pemahaman yang tidak dibolehkan itu kalau meminta sesuatu yang remeh. Ya akhi, aku memohon kepadamu dengan nama Allah, tolong ambilkan tisu misalnya. Ini apa? Sesuatu yang remeh, nggak layak membawa-bawa nama apa? Allah. Namun kalau sesuatu yang urgent, yang penting sekali, nggak ada masalah. Namun intinya sekali lagi hadisnya itu dhaif. Ini seandainya hadisnya itu sahih, maka dibawa kepada pemahaman yang tadi, tidak boleh membawa nama Allah untuk meminta sesuatu yang remeh. Ini dalam rangka menjamakkan antara ayat dengan hadis kalau itu sahih. Namun hadisnya tidak sahih. Kemudian yang keempat, di antara faedah khutbatul hajah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam setiap khutbah beliau, ya juzul iktisaru ala juz'in min awalil khutbah. Boleh memotong khutbatul hajah tidak sampai penuh. Seperti yang kita bawakan di awal khutbah itu penuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian sampai ayat ya ayyuhallazina ya ayyuhallazina rabbakum. Kemudian sampai, kalau mungkin bisa dikatakan ada 3 bagiannya. Wa amma ba'du fa in asdaqal hadis, itu penuh. Kalau Rasul pada waktu menjawab pertanyaan atau penawaran dari Dimad bin Tha'labah al-Azdi, beliau hanya sampai 2 kalimat syahadat saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Sampai itu Rasulullah SAW ketika membawakan khutbatul hajah pada waktu berdialog dengan Dimad bin Tha'labah, maka boleh sampai di situ saja, nggak membawakan ayat, nggak membawakan amma ba'd. Ini terutama wallahu alam dalam waktu-waktu yang memang singkat, seperti kalau misalnya kultum mungkin sekedar mungkin nggak sampai 10 menit misalnya. Kalau antum pakai khutbatul hajah penuh, habis waktunya. Jadi sesuaikan dengan apa kondisi juga. Meskipun kalau memang waktunya seperti kajian seperti kita ini, selayaknya untuk apa dibawakan secara utuh. Meskipun sekali lagi kita tidak mewajibkan, namun sunnah Rasul layak untuk dihidupkan. Nah,
Itu salah satu faedah dari khutbatul hajah yang dibawakan Rasul ketika berdialog dengan Dimad bin Sa'labah al-Azdi, sampai akhirnya Dimad masuk Islam karena takjub dengan khutbatul hajah. Kemudian kata Syekh, hadiyah khutbatul hajah, sekedar penjelasan kenapa kok dinamakan khutbatul hajah. Hajat itu ya sama dengan yang kita pahami kebutuhan. Karena apa? Rasul membawakan khutbatul hajah ini di semua kebutuhan beliau ketika apa? Tadi khutbatul hajah di acara pernikahan, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, semua hajat beliau mulai dengan apa? Innal hamdalillah. Nah, hadiyah khutbatul hajah allati kana Rasulullah SAW yu'allim ashabahu. Inilah khutbatul hajah yang Rasul mengajarkannya kepada para sahabat beliau. An yakuluha baina yaday kalamihim fi umuri dinihim. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau agar mereka mengucapkannya, mengatakannya di tengah-tengah atau di awal pembicaraan khutbah mereka dalam urusan agama mereka. Entah itu sawaan kanat khutbatanika, entah khutbah nikah, au jum'ah atau khutbah Jumat, au muhadarah, ataupun dalam pengajian-pengajian. Jadi sekali lagi, kalau antum mendengarkan ustadz atau dai memulai khutbah dengan innal hamdalillah, sekali lagi ini ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Ya, karena mungkin sebagian orang karena belum paham riwayat atau kisah ini ataupun hadis ini, mungkin merasa aneh kok tiap kali pengajian membawakan innal hamdalillah nahmaduhu, dan juga terkadang terasa kelihatannya kok panjang. Maka sekali lagi itu adalah khutbatul hajah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayah aslun kabirun fi ta'assi bir Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 21 merupakan dalil yang sangat kuat untuk kita mengikuti jejak Rasul, baik dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau, di antaranya ketika khutbah. Ya, maka ini yang kita tekankan tadi, Rasul telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, di antaranya masalah khutbatul hajah atau pembukaan khutbah. Maka demikian pula tentang dakwah, Rasul telah mengajarkan apa yang paling penting dalam dakwah, yaitu di antaranya al-aqidah at-tauhid yang selalu diprioritaskan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tadum la syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, maka jadikan dakwahmu pertama kali tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekali lagi, Rasul bukan hanya mengajarkan masalah sholat, puasa, zakat, namun juga mengajarkan tata cara khutbah, bagaimana juga berdakwah. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah pelajaran-pelajaran dari khutbatul hajah. Sekarang kita akan memasuki an-nasul kamil li khutbatil hajah, atau apa kandungan dari khutbatul hajah. Apa sih isi khutbatul hajah? Kok sampai Dimad bin Sa'labah itu masuk Islam? Karena takjub dengan isinya. Dan sudah kita sampaikan, karena beliau orang Arab, paham betul seluk-beluk bahasa Arab, dan paham betul apa isi khutbatul hajah. Beda dengan sebagian kita dibawakan innal hamdalillah semakin ngantuk.
Iya, karena nggak paham isinya. Maka perlu kita sampaikan apa makna, apa kandungan daripada innal hamdalillah itu. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dalam khutbatul hajah ini penuh dengan makna yang berharga. Di dalamnya ada kiat-kiat meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Di dalamnya ada kiat-kiat meraih keselamatan di dunia wal akhirah. Di dalam khutbatul hajah ada kiat-kiat meraih kemuliaan, kejayaan di dunia wal akhirah. Maka selayaknya untuk kita memahaminya. Ya, apalagi setiap kajian kita mendengarkan khutbatul hajah ini, selayaknya untuk paham isinya itu apa. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ini salah satu pembuka beberapa surat dalam Al-Quran. Siapa yang tahu surat Al-Quran yang dibuka dengan Alhamdulillah? Al-Kahfi, apalagi? Al-Fatihah. Kalau menurut sebagian ulama yang mengatakan Al-Fatihah itu awalnya dari Alhamdulillah, bukan Bismillah. Kemudian apa lagi? Al-Kahfi sudah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Nah, kemudian surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ini menunjukkan pentingnya Alhamdulillah. Makna Alhamdulillah kata para ulama, wasful mahmud atau as-sana alal ma'bud ma'al mahabbati wa ta'zim, mensifati yang dipuji dengan sifat-sifat yang sempurna, diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Itu makna Alhamdulillah, memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, diiringi dengan apa? Rasa cinta dan ta'zim. Kadang kalau orang memuji orang lain, itu kadang cuma istilah orang Jawa apa? Abang-abang lambe. Ya, hanya apa? Ingin cari muka ataupun cari kedudukan. Namun kalau orang itu memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, harus diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasul, nahmaduhu, kami memujinya. Antum kalau perhatikan dalam zikir-zikir yang diajarkan Rasul, banyak sekali kita diajarkan memuji Allah, mengucapkan at-tahmid, Alhamdulillah. Antum tadi bangun tidur, apa yang antum baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Ini tadi ya, bukan sekarang. Ya, bangun bareng tadi. Mulai alhamdulillah, ketiduran sekarang bangun alhamdulillah. Iya. Demikian pula antum selesai makan minum baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Karena sekali lagi banyak kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hembusan nafas kita, detak jantung kita nikmat dari Allah. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan diantaranya membaca Alhamdulillah. Terutama tadi, ya selesai maka kita memakai baju juga membaca Alhamdulillah. Apa terusannya? Enggak Alhamdulillah tok di sini, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Mirip dengan membaca Alhamdulillah selesai makan. Bahkan kalau pakai baju baru pun ada doanya yang itu juga ada Alhamdulillahnya, karena itu nikmat Allah. Ada yang hafal? Kan Idul Fitri kemarin sudah beli baru. Ini mau Idul Adha. Lali.
Karena nggak tiap hari beli baju ya. Jadi, ini juga Rasul ajarkan kalau memakai baju yang lama tadi. Alhamdulillahilladzi kasani hadats tsauban dan seterusnya. Beli baju baru mau pakai, baca Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairi wa khairi ma suni'ala wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'ala. Ini sekali lagi nikmat Allah sangat luar biasa banyaknya. Bahkan Rasul ketika mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan di hati beliau, tetap memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang selayaknya untuk kita apa? Tanamkan dalam diri kita. Dan zikir-zikir yang diajarkan Rasul selayaknya kita jiwa kita pahami, bukan sekedar ucapan di bibir saja. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma watu'al qalbu al-lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling bermanfaat, yang diucapkan oleh lisan dan dipahami, dijiwai oleh hati. Ketika kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena masih banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ujung rambut sampai ujung kaki kita nikmat dari Allah. Bahkan lebih dari itu. Maka terus-teruslah untuk bersyukur kepada Allah meskipun musibah itu pasti ada. Karena Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, dengan kenikmatan dan dengan musibah, sebagai apa? Fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang kita alami. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau mendapatkan yang kita sukai, membaca apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu as-shalihat. Bahkan kalau kita melihat orang lain mendapatkan musibah, juga diajarkan membaca alhamdulillah. Apa lanjutannya? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalakallahu bihi wa faddalani ala katsirin min khalaqa tafdila. Ini sekali lagi banyak zikir-zikir yang Rasul ajarkan. Ada ucapan at-tahmid, dan juga di antara amalan 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Rasul SAW, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil asyr. Insyaallah minggu depan kita akan menjumpai dengan seizin dari Allah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Rasul, tidak ada suatu hari yang amal saleh lebih Allah cintai dari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, fa'aksiru minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Maka perbanyaklah mengucapkan Allahu Akbar, at-takbir, mengucapkan at-tahlil la ilaha illallah, dan at-tahmid alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini yang berkaitan dengan innal hamdalillah nahmaduhu. Kemudian wa nasta'inuhu, kami memohon pertolongan kepada Allah. Kata para ulama, perbuatan itu ada 2 subjeknya. Perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Perbuatan al-khaliq dan perbuatan apa? Makhluk. Perbuatan Allah, af'alullah, fi'lullah, itu semuanya baik. Takdir Allah semuanya baik. Makanya Rasul mengatakan wal khairu biyadaik. Kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Wa syarru laisa ilaik. Kejelekan tidak boleh disandarkan kepadamu. Ini sekali lagi, semua takdir Allah itu baik. Maka kita memuji Allah. Ini kaitannya dengan innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'inu. Semua perbuatan Allah baik. Semua takdir Allah itu baik. Makanya meskipun ada musibah, tetap kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena di balik musibah itu banyak hikmahnya, banyak kebaikannya. Maka kita senantiasa memuji Allah.
Adapun perbuatan makhluk, perbuatan manusia, ada baik, ada apa? Ada jelek. Kalau perbuatan itu baik, kita minta pertolongan kepada Allah. Nasta'inu. Jadi sekali lagi, ini yang perlu untuk dijelaskan dalam khutbatul hajah. Perbuatan ada dua, perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Perbuatan Allah semuanya baik, kita senantiasa memuji Allah. Innal hamdalillah nahmadu. Perbuatan manusia ada dua, perbuatan jelek dan perbuatan baik. Kalau itu perbuatan baik, maka minta tolong kepada Allah. Sebagaimana kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam meraih yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Semangat. Meskipun ngaji pagi, semangat, jangan tidur-tiduran. Karena apa? Ini sabda Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam meraih yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemudian kata Rasul, wasta'in billah, memohonlah pertolongan kepada Allah. Ini perbuatan baik, minta tolong kepada Allah. Sebagaimana antum misalnya keluar rumah membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah itu diantara maknanya asta'inu billah. Aku minta tolong kepada Allah. Perbuatan baik minta tolong kepada Allah. Kalau perbuatan yang kedua perbuatan jelek, maka kata Rasul wa nastaghfiruhu. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita jiwa luar biasa, ini perbuatan kita ada baik, ada jelek. Kalau kita tahu ini baik, mohon pertolongan kepada Allah untuk kita bisa melaksanakannya, untuk kita bisa istiqomah di atasnya. Kalau perbuatan itu tidak baik dan sudah terlanjur dilakukan, mohon ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat kesalahan, dan setiap orang yang berbuat salah yang paling baik wa khal khata'ina apa? At-tawwabun. Ya, tabiat manusia berbuat kesalahan, namun bukan itu masalahnya. Yang paling baik yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa bukan orang yang suci dari kesalahan, namun orang yang bertakwa adalah yang beristighfar, bertobat setelah berbuat kekejian ataupun kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Yaitu orang-orang yang apabila berbuat kezaliman, mendolimi diri mereka, berbuat kekejian, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfiru. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami, jiwa kita. Apa kaitannya dengan nastaghfiru tadi? Kalau perbuatan yang sudah kita lakukan itu jelek, kita mohon ampun kepada Allah. Untuk kedepannya kita mohon perlindungan kepada Allah. Na'udzubillah. Karena jiwa kita itu ada potensi untuk terus berbuat kejelekan. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Di antara jiwa itu ada jiwa yang menyuruh terus kepada kejelekan. Maka kita apa? Mohon perlindungan kepada Allah. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Kemudian wasaiati a'malina. Kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kami. Ini kata para ulama, mohon perlindungan dari akibat perbuatan jelek itu. Jadi yang pertama, mohon perlindungan agar kita tidak mengulangi kejelekan. Sekaligus kita mohon jangan sampai Allah mengazab kita karena apa? Perbuatan kesalahan, dosa kita. Sebagaimana firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana wa sayyiati a'malina. Jadi intinya, bagaimana hati seorang muslim muslimah bergantung hanya kepada Allah. Dikala susah maupun senang, dikala mendapatkan kenikmatan ataupun musibah, dikala berbuat kebaikan ataupun kejelekan,
bergantung kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kemudian kata Rasul, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ini juga menunjukkan hidayah di tangan Allah. Maka mohonlah terus pertolongan kepada Allah untuk meraih hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan tentunya memohon hidayah kepada Allah harus juga diiringi dengan usaha. Di antaranya dengan thalabul ilmi, belajar agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kalau sudah diberikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Contoh para sahabat dahulu di kala awal Islam, contoh Bilal misalnya, ketika sudah mendapatkan hidayah, meskipun disiksa luar biasa oleh kaum musyrikin jahiliyah, tidak mungkin mereka bisa mengembalikannya kepada kesesatan kesyirikan. Hidayah di tangan Allah, maka mohon pertolongan, mohon petunjuk, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk, karena hidayah di tangan Allah. Maka sekali lagi, kalau kita sudah tahu hidayah, jangan pernah berpaling. Karena kalau sudah Allah sesatkan, nggak akan mungkin bisa kembali kepada jalan petunjuk. Dan semuanya ada hukum sebab akibat. Kita mendapatkan hidayah karena ada usaha. Meskipun semuanya dengan takdir dari Allah, semua dengan pertolongan dari Allah, namun harus ada usaha. Sama dengan hal ini, masalah tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah yang Allah sesatkan. Kalau kita tidak mau tahu jalan kesesatan, akhirnya kita masuk jalan kesesatan, kita menjadi sesat, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Karena sekali lagi, semuanya ada hukum sebab akibat. Allah berfirman, falamazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, setelah jelas petunjuk, setelah jelas mana itu tauhid dan syirik, mana itu sunnah dan bid'ah, mana itu maksiat dan taat, namun dia tetap di atas kesesatannya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri kalau dia sampai mati dalam keadaan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang dua kalimat asyhada, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita tuntaskan, kita rinci, syarah habis-habisan, bisa daurah sehari semalam ini. Ya, masalah khutbatul hajah. Cuma secara ringkas itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, silakan. Bukan doa. Ini tadi yang kita sampaikan, intinya berkaitan dengan ketergantungan hati seorang hamba kepada Allah. Ya, sesungguhnya kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon perlindungan kepadanya. Ini sekali lagi, ini bentuk ketergantungan hati seorang hamba kepada Allah. Bentuknya bukan bentuk doa. Nah, yang lain silakan. Sambutan bisa pakai ini ya? Bisa, semuanya. Bahkan Rasul, seperti yang diceritakan dalam kisah Sahih Muslim tadi, bagaimana beliau ketika menjawab tawaran dari Dimat bin Sa'labah pakai khutbatul hajah. Antum misalnya mimpin rapat di kantor, nggak apa-apa pakai khutbatul hajah.
Cuma kadang karena semangat, tapi kadang nggak diiringi dengan ilmu, bacanya banyak salah-salahnya. Lebih baik jangan, semampunya. Fattaqullaha masalatum. Kalau sanggup baca khutbatul hajah, tidak ada masalah. Nah, ada yang lain sebelum kita tutup? Tidak ada? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.